Di Wing Chun mindsetnya itu adalah menyerang. Sehingga pada akhirnya ketika lawan menyerang, konsep kita adalah melakukan counter attack. Atau bila perlu ketika lawan terlihat ada celah serangan, kita lakukan adalah kita langsung attack, pam pam pam, tanpa harus melakukan counter attack. Menyerang itu lebih baik daripada counter attack. Tapi kalau nyerangnya tidak bisa, ya counter attack terpaksa harus dilakukan. Oke, ini salah satu contohnya. Ketika lawan seperti ini, saya seperti ini, dan ketika saya melihat celah serangan, dia tidak akan menyerang, saya akan menyerang. Ketika saya melihat ada celah serangan dari lawan yang saya lakukan, saya akan langsung pukul seperti ini. Oke, ini mindset yang pertama. Atau mindset yang kedua adalah counter attack. Ketika lawan dia menyerang, yang saya lakukan adalah saya akan lihat. Saya tidak akan menunggu 2 kali untuk menangkis serangan lawan. Yang terjadi adalah saya akan melakukan serangan. Bisa mantan. Oke. Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Oke guys, kali ini edisi spesial saya pakai glove. Jadi banyak orang bilang Wing Chun itu mukul nggak bisa pakai glove. Itu yang pertama. Oke, jadi sengaja di sesi ini saya pakai glove sehingga kita bisa tahu apakah benar pukulan Wing Chun bisa pakai glove atau tidak. Oke, kita sudah masuk di edisi ke-25 guys. Berarti sudah ada 24 My WSL Wing Chun Journey sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan video-video kita, silahkan cek channel YouTube kita, namanya Combat Wing Chun. Di subscribe ya guys, sehingga kita selalu bisa membuat teman-teman memahami science of fighting dari Wing Chun. Kita juga ada live di Facebook fanpage kita setiap Sabtu, yang seperti sekarang ini. Nama Facebook fanpage kita juga Combat Wing Chun. Kita ada Instagram namanya CVT Indonesia, tempat kita mempublish semua video-video kita. Dan yang terakhir, kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Bagi yang ingin masuk di forum Telegram, silakan message di nomor yang ada di Facebook fanpage, maka tim kita akan memasukkan Anda. Oke guys, cepetan masuk. Rugi kalau telat, sudah pakai boxing glove. Oke, silakan masuk. Kali ini di My WSL Wing Chun Journey ke-25, kita akan membahas sebuah tema yang paling sering diutarakan, disampaikan, diperdebatkan oleh para praktisi bela diri, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Tema kita kali ini adalah kenapa Wing Chun lemah. Oke, silahkan masuk. Bagi yang belum masuk, silahkan masuk. Tumben nih, hari Sabtu ini agak sepi ini ya. Pada kemana nih? Kayaknya lagi pada liburan dengan keluarga ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Bagi yang terlewat nanti silahkan nonton di channel YouTube kita. Kita akan mulai. Kenapa Wing Chun lemah? Itu pertanyaan yang sering menjadi momok di dalam dunia Wing Chun. Yang pertama adalah kita harus tahu penyebabnya guys. Wing Chun itu lemah terjadi karena, nah, kalau kita kasih gitu ya guys ya. Wing Chun yang lemah itu terjadi karena kesalahan para praktisi Wing Chun dalam belajar konsep dan struktur Wing Chun. Seperti orang bilang Wing Chun itu sangat presisi, dia benar-benar murni mempelajari tentang fisika, tentang vektor gaya, tentang struktur mekanika tubuh manusia. Sehingga ketika kita tidak mempelajari Wing Chun dengan cara yang benar, maka yang terjadi adalah kita akan salah dalam menerapkan Wing Chun, dan pada akhirnya membuat nama Wing Chun menjadi jelek karena terlihat lemah. Jadi itulah sebenarnya penyebab kenapa Wing Chun itu dikatakan lemah. Dan pada sesi ini kita akan bongkar-bongkaran lagi apa sih sebenarnya yang membuat Wing Chun lemah, terlihat lemah, dan banyak sekali video-video viral yang melihat bahwa Wing Chun itu lemah.
Karena pertemuannya sebentar guys, kita cuma bagikan 3 saja dulu. Mudah-mudahan cukup sekitar 30 sampai 40 menit ya. Kita akan bagikan 3 hal yang membuat Wing Chun itu lemah. Oke, kayaknya ini Facebook ada masalah lagi deh. Sering live tapi nggak kelihatan. Tapi nanti ketika di akhir dia keluar. Oke, nggak apa-apa, tidak mengurangi esensi. Yang penting teman-teman pada nonton ya. Wing Chun itu lemah. Yang pertama itu adalah karena mindsetnya yang salah. Jadi guys, mindset Wing Chun, sering orang bilang Wing Chun itu adalah bela diri yang defensif, bela diri yang counter attack. Bukan guys. Wing Chun mindsetnya itu adalah menyerang. Kalau Sifu David sering sebutkan kepada kita bahwa Wing Chun itu nature-nya itu adalah violent and brute, kejam dan brutal. Sehingga pada akhirnya ketika mindsetnya salah, membuat orang melakukan gerakan Wing Chun itu menjadi salah. Kita akan buktikan ya. Jadi yang sering dilihat, saya akan minta member kita salah satunya pakai penutup kepala background kayak ninja. Kita masih era new normal ya. Jadi kita akan tunjukkan, sebagian besar orang ketika melakukan Wing Chun lebih terfokus kepada bagaimana cara menghindari serangan. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah kita sibuk mengejar tangan lawan. Sehingga ketika kita fight seperti ini, ketika lawan menyerang, kita sibuk untuk menghindari tangannya. Sehingga yang terjadi adalah Wing Chun itu terlihat lemah. Kalau kita lakukan seperti itu, maka yang terjadi apa? Mode kita adalah defensif. Ketika mode kita defensif, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah bisa menyerang. Kita akan selalu bertahan. Sehingga mengejar tangan lawan seperti ini itu menjadi hal yang sangat fatal, kesalahan yang sangat fatal dalam mindset Wing Chun. Ini contoh sekali lagi. Ketika lawan menyerang, kita sibuk sekali mengginikan tangan lawan, sehingga pada akhirnya kita sibuk untuk selalu menahan lawan. Di Wing Chun mindsetnya itu adalah menyerang. Sehingga pada akhirnya ketika lawan menyerang, konsep kita ada melakukan counter attack. Atau bila perlu ketika lawan terlihat ada celah serangan, kita lakukan adalah kita langsung attack, pam pam pam, tanpa harus melakukan counter attack. Menyerang itu lebih baik daripada counter attack. Tapi kalau nyerangnya tidak bisa, ya counter attack terpaksa harus dilakukan. Oke, ini salah satu contohnya. Ketika lawan seperti ini, saya seperti ini, dan ketika saya melihat celah serangan, dia tidak akan menyerang, saya akan menyerang. Ketika saya melihat ada celah serangan dari lawan, yang saya lakukan adalah saya akan langsung pukul seperti ini. Oke, ini mindset yang pertama. Atau mindset yang kedua adalah counter attack. Ketika lawan dia menyerang, yang saya lakukan adalah saya akan melihat. Saya tidak akan menunggu 2 kali untuk menangkis serangan lawan. Yang terjadi adalah saya akan melakukan serangan. Bisa pantas. Oke, jadi mindsetnya adalah seperti itu. Jangan sampai ketika lawan menyerang, jangan sampai ketika lawan menyerang kita hanya sibuk melakukan counter tanpa kita harus menyerang lawan. Itu mindset yang sangat salah sekali dalam Wing Chun. Oke, sehingga sekali lagi ketika lawan menyerang, pastikan kita lihat, bahkan tanpa harus saya melakukan pembelokan gaya, saya bisa menyerang dengan nyaman sekali. Itu kesalahan mindset ya. Itu kesalahan pertama yang paling fatal dalam Wing Chun, yang sering mengatakan Wing Chun itu bela diri bertahan. Bukan guys, Wing Chun itu bela diri menyerang, pure attack. Itu kesalahan pertama ya. Kita lanjut, sudah siap? Kita lanjut yang kedua. Oke, kesalahan kedua, kenapa Wing Chun itu lemah? Lemah itu dikatakan tidak punya power, sehingga sering dikatakan Wing Chun itu orangnya, strukturnya lemah, badannya lemah, dan lain sebagainya. Padahal di WSL Wing Chun yang nomor 2 paling penting ketika kita mempelajari Wing Chun itu adalah Lik. Kalau Sifu sering bilang Yakdam, Yilik, Sam, Kung Fu. Yakdam, satu itu artinya adalah seorang petarung punya nyali yang besar. Itu mindset tadi yang kita pelajari guys, bahwa ketika kita fight, nomor 1 adalah menyerang, nomor 2 adalah counter attack, bukan bertahan. Tidak ada nomor 3 bertahan. Kemudian yang nomor 2, Yi, Lik. Lik itu artinya adalah power.
Wing Chun itu powernya harus besar. Jadi kalau Anda melihat di video orang bertarung Wing Chun, dia tangan kayak gini terus lawannya cuma diam gini kena pukul gitu kan. Seperti sang fenomenal XXD gitu kan. Maka yang terjadi itu pasti belajar Wing Chun yang salah. Seperti salah satunya yang praktisi Wing Chun yang mengaku WSL Wing Chun yang ada di Cina gitu ya. Itu jelas-jelas salah. Nomor 2 dalam Wing Chun itu adalah power. Power itu didapatkan dari mana? Kemarin ada pertanyaan dari seorang praktisi di grup komunitas penggemar dan praktisi bela diri Indonesia atau KPPBI mengatakan bahwa Wing Chun mungkin lemah karena tidak ada putaran bahu dan putaran hips. Permasalahannya adalah Wing Chun tidak boleh menggunakan bahu. Kita murni menggunakan tenaga siku dan hips muscle. Sehingga ketika kita memukul, kalau dari samping itu powernya dari siku itu terkoneksi dengan hipsnya, sehingga ketika kita memukul dengan menggunakan tenaga badan, bukan dengan kekuatan bahu atau kekuatan tangan kita semata. Oke, itu power dalam Wing Chun. Power yang pertama itu adalah punching power. Sifu David sering sebut bahwa ketika memukul dalam Wing Chun, kita memukul 1 kali atau 2 kali, lebih dari 2 kali berarti kita lemah. Oke, kita akan coba. Memang kita akan membawakan punching pad gitu. Benarkah pukulan Wing Chun lemah gitu kan? Saya akan mencoba memukul partner saya tanpa kuda-kuda sedikit mas, biar kelihatan kalau mentalnya dikit. Saya akan membuat partner saya akan memukul partner saya tanpa menggunakan kuda-kuda. Oke, sehingga ketahuan powernya ada nggak sih ketika kita memukul. Power pukulan Wing Chun itu ketika saya memukul, itu perhatikan respon yang ada di partner saya. Ketika saya hanya diam seperti ini, terus saya memukul pelan saja, saya hanya memukul seperti ini, sedikit saja. Saya hanya akan memukul sedikit seperti ini, sehingga perhatikan efek di partner saya. Kekuatannya cuma 50% mungkin, tidak banyak, mungkin 50% kurang-kurang sedikit lah. Karena kasihan nanti kalau jatuh gitu kan. Oke, inilah punching power dalam Wing Chun yang dikatakan lemah. Ketika kita seperti ini, saya mukul, itu pelan sekali pukulnya. Saya hanya menggerakkan tangan seperti ini, maka efeknya seperti itu. Punching power dari Wing Chun itu tidak berdasarkan kekuatan tangan, dia berasal dari kekuatan hips dan kekuatan massa badan. Sehingga ketika saya memukul, saya membenturkan massa badan saya kepada lawan. Sehingga kita ulang sekali lagi. Ketika saya tambahkan sedikit efek tenaganya, saya hanya mukul di sini, maka yang terjadi adalah seperti itu. Kedengeran suaranya nggak? Gitu. Itulah suaranya. Coba sini mas, rasanya gimana? Itulah punching power dalam Wing Chun.